Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim sabaq nasirul haqqi bil haqq walati ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan juga nikmat oleh Allah, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa melakukan belajar ataupun kajian, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang bidang layanan, bimbingan, dan konseling. Ketika kita berbicara tentang bidang layanan, bimbingan, dan konseling, itu ada 4 ya secara umum. Ada bidang pribadi, ada bidang bimbingan sosial, ada bidang bimbingan belajar, dan ada bidang bimbingan karir. Walaupun dalam bukunya Pak Thohirin ya ada tambahan bidang, yaitu bidang pendidikan keluarga dan juga bidang agama. Ya, namun kali ini kita akan mengkaji 4 bidang itu karena memang untuk bidang keluarga itu sudah masuk ya bimbingan sosial, dan pada bimbingan agama itu sudah masuk pada bimbingan bidang bimbingan pribadi. Yang pertama adalah bidang bimbingan pribadi. Bidang bimbingan pribadi adalah pelayanan bimbingan dan konseling yang membantu siswa menemukan dan memahami serta mengembangkan pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, aktif, kreatif, serta sehat jasmani dan juga rohani. Jadi di sini yang menjadi istilahnya sesuatu yang penting itu adalah bahwa bidang bimbingan pribadi ini membantu siswa. Yang pertama adalah menemukan, yang kedua adalah memahami, dan yang ketiga adalah mengembangkan. Apa saja? Ketakwaannya, kemandiriannya, keaktifannya, kreativitasnya, serta kesehatan jasmani dan juga rohani. Jadi tidak hanya sekedar menemukan, tapi juga memahami serta mengembangkan. Nah, kemudian dalam bidang bimbingan pribadi itu ada beberapa materi yang nanti akan disampaikan ataupun diajarkan ya dalam pelaksanaan konseling. Yang pertama, pelaksanaan sikap dan kebiasaan dalam beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi materi-materi ketuhanan ini penting ya dalam bidang bimbingan pribadi. Terus yang selanjutnya adalah pengenalan dan pemahaman tentang kekuatan diri sendiri dan penyalurannya untuk kegiatan-kegiatan kreatif dan produktif, baik dalam kehidupan sehari di sekolah maupun untuk peranannya di masa depan. Jadi materi yang kedua adalah dikenalkan dan juga dipahamkan tentang kekuatan diri. Yang selanjutnya adalah pengenalan dan juga pemahaman tentang hak, bakat, dan minat pribadi serta penyaluran dan pengembangannya melalui kegiatan-kegiatan yang kreatif dan juga produktif. Jadi dikenalkan dan juga dipahamkan tentang bakat dan juga minat pribadi, bahwa setiap orang itu punya bakat dan juga minat masing-masing, serta dibantu dalam penyaluran dan juga pengembangannya agar lebih kreatif dan juga produktif. Materi yang selanjutnya adalah pengenalan dan juga pemahaman tentang kelemahan diri sendiri dan usaha-usaha penanggulangannya. Jadi dikenalkan dan juga dipahamkan bahwa setiap pribadi itu memiliki kelemahan masing-masing, memiliki kelemahan diri. Namun di sini siswa ataupun pribadi itu juga harus dikenalkan dan juga dipahamkan tentang usaha-usaha penanggulangan ataupun meminimalisir kelemahan-kelemahan yang ada pada diri sendiri. Yang selanjutnya adalah pengembangan kemampuan mengambil keputusan sederhana dan mengarahkan diri. Jadi dilatih ya, dikembangkan bagaimana pribadi tersebut bisa mengambil sebuah keputusan ya, walaupun itu keputusan yang sederhana, serta mengarahkan diri sendiri ya, agar mereka lebih mandiri. Yang selanjutnya adalah perencanaan serta penyelenggaraan hidup sehat. Jadi harus dibantu merencanakan dalam rangka menyelenggarakan hidup sehat itu sendiri. Terus yang selanjutnya adalah tujuan khusus ya, aspek pribadi sosial. Yang pertama, memiliki komitmen yang kuat dalam mengamalkan nilai-nilai keimanan dan juga ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi
Yang pertama adalah agar supaya siswa itu memiliki komitmen yang kuat ya dalam mengamalkan dan juga takwa terhadap Tuhan. Kenapa demikian? Karena memang kesehatan rohani ataupun kesehatan spiritual itu juga mempengaruhi aspek-aspek pribadi dan juga aspek-aspek sosial seseorang, sehingga di sini komitmen yang kuat dalam mengamalkan keimanan dan juga ketakwaan itu menjadi salah satu tujuan khusus ya dalam bidang pribadi dan juga sosial. Yang selanjutnya memiliki sikap toleransi terhadap umat beragama. Jadi dari BK pribadi maupun sosial, harapannya siswa tersebut memiliki sikap toleransi ya umat beragama. Selanjutnya memiliki pemahaman tentang irama kehidupan yang bersifat fluktuatif dan menyelesaikan masalah. Jadi tujuan yang selanjutnya adalah agar supaya peserta didik itu paham bahwa kehidupan ini memiliki irama yang fluktuatif. Jadi naik turun ya, kadang sedih, kadang senang, kadang suka, kadang duka ya. Itu. Namun kehidupan yang bersifat fluktuatif itu harapannya bisa diselesaikan dengan baik, tentunya dengan bantuan bimbingan dan juga konseling itu. Yang selanjutnya adalah memiliki pemahaman dan juga penerimaan diri yang objektif. Jadi dari BK pribadi sosial itu bisa paham dan juga menerima dirinya sendiri secara objektif. Yang selanjutnya memiliki sikap positif atau respek terhadap diri dan juga orang lain. Jadi dari BK pribadi sosial itu harapannya seorang siswa bersikap positif dan juga respek terhadap diri dan juga orang lain. Yang selanjutnya adalah memiliki kemampuan memilih dan memutuskan. Jadi harapannya dari BK pribadi sosial itu peserta didik ya mampu memilih dan juga memutuskan ya, itu agar mereka mandiri tentunya, terus tanggung jawab dan mampu berinteraksi sosial. Yang selanjutnya adalah bidang sosial, yaitu pelayanan bimbingan dan konseling yang membantu siswa dalam proses sosialisasi untuk mengenal dan berhubungan dengan lingkungan sosial yang dilandasi budi pekerti luhur dan rasa tanggung jawab. Jadi di sini stressing pointnya itu adalah membantu proses sosialisasi peserta didik agar dia bisa bersosialisasi ya, dengan cara apa? Yaitu dengan cara mengenalkan ya dan berhubungan, mengenal lingkungan dan juga berhubungan dengan lingkungan sosial. Jadi dia dilatih agar bisa sosialisasi untuk mengenal dan juga berhubungan dengan lingkungan sosialnya. Tentunya harus dilandasi dengan budi pekerti luhur dan juga rasa tanggung jawab. Pengembangan kehidupan sosial yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai serta mengembangkan kemampuan hubungan sosial yang sehat, efektif dengan teman sebaya, anggota keluarga dan warga lingkungan sosial yang lebih luas. Jadi bidang sosial ini tidak hanya sekedar mengenal ya dan berhubungan, tapi juga harus dikembangkan agar supaya peserta didik memahami dan menilai serta mengembangkan kemampuan hubungan sosialnya yang sehat, efektif ya. Selanjutnya materi-materi yang kemudian bisa disampaikan ya dalam bidang bimbingan sosial. Yang pertama adalah pengembangan kemampuan berkomunikasi yang baik melalui ragam lisan maupun tulisan. Jadi dari BK sosial ini dikembangkan bagaimana siswa itu bisa berkomunikasi ya baik secara lisan maupun tulisan. Selanjutnya pengembangan kemampuan bertingkah laku dan berhubungan sosial baik di rumah, di sekolah maupun di masyarakat dengan menjunjung tinggi tata krama, sopan santun serta nilai-nilai agama, adat, peraturan dan kebiasaan yang berlaku. Jadi dikembangkan ya bagi agar mereka bisa bertingkah laku, bisa berhubungan sosial dengan baik dimanapun dan dengan sistem nilai-nilai yang berlaku. Selanjutnya pengembangan hubungan yang dinamis dan harmonis serta produktif. Jadi bisa berhubungan secara dinamis, harmonis dan juga produktif dengan teman sebayanya. Yang selanjutnya pengenalan dan pemahaman peraturan dan tuntutan sekolah, rumah, lingkungan serta kesadaran untuk melaksanakan. Jadi dikenalkan, dipahamkan tentang peraturan dan juga tuntutan di lingkungan, baik lingkungan sekolah, rumah ya. Kenapa demikian? Agar mereka sadar untuk kemudian melaksanakan tuntutan dan juga peraturan itu.
Yang bidang yang selanjutnya adalah bidang belajar, ya, ini yang ketiga. Bidang belajar yaitu bidang pelayanan bimbingan dan konseling yang membantu siswa mengembangkan kebiasaan belajar yang baik. Jadi di sini agar supaya siswa itu bisa mengembangkan kebiasaan belajar yang baik, tentunya dengan bantuan seorang konselor dalam menguasai pengetahuan, keterampilan, serta menyiapkannya untuk melanjutkan pendidikan pada tingkat yang tinggi. Jadi kalau mereka sudah mampu mengembangkan kebiasaan belajar yang baik, maka harapannya mereka bisa menguasai pengetahuan, keterampilan, ya, terus kemudian studi lanjut dan lain sebagainya, ya. Terus yang selanjutnya pokok materi, ya, bimbingan belajar. Pengembangan sikap dan juga kebiasaan belajar untuk mencari informasi dari berbagai sumber belajar. Ya, jadi di sini materi yang pertama itu adalah pengembangan sikap dan juga kebiasaan belajar. Agar apa? Agar mereka itu bisa mencari informasi sumber belajar, ya, bersikap baik terhadap guru dan juga narasumber, ya, terus mengikuti pelajaran sehari-hari, mengerjakan tugas ataupun PR, mengembangkan keterampilan belajar, dan menjalani program penilaian. Materi yang selanjutnya adalah pengembangan disiplin belajar dan berlatih agar supaya peserta didik itu disiplin dalam belajar dan juga berlatih baik secara mandiri maupun kelompok. Materi yang selanjutnya, ya, dalam bidang bimbingan belajar itu pemantapan dan pengembangan penguasaan materi. Jadi agar siswa itu bisa mantap dan juga berkembang dalam menguasai materi pelajaran, ya. Selanjutnya orientasi belajar di sekolah menengah pertama, ya, jadi agar mereka bisa mengenal, ya, sekolah menengah pertamanya. Yang selanjutnya adalah tujuan bimbingan belajar. Memiliki kesadaran tentang potensi diri aspek belajar. Jadi dia sadar tentang potensi diri khususnya dalam aspek belajar. Yang selanjutnya memiliki sikap dan juga kebiasaan belajar yang positif. Jadi punya sikap, punya kebiasaan belajar yang positif. Yang kedua, tujuan yang kedua. Tujuan yang ketiga memiliki motif yang tinggi untuk belajar. Jadi punya dorongan, punya semangat yang tinggi untuk belajar. Tujuan yang keempat, ya, dari bimbingan belajar BK belajar, yaitu memiliki keterampilan atau teknik belajar yang efektif. Jadi dia punya keterampilan dan juga teknik bagaimana caranya belajar yang efektif. Tujuan yang selanjutnya adalah memiliki keterampilan menentukan dan juga merencanakan ke pendidikan, ya, atau studi lanjut. Jadi dia punya keterampilan, ya, bagaimana kemudian menentukan serta merencanakan pendidikan atau disebut sebagai studi lanjut. Memiliki kesiapan mental dan kemampuan dalam menghadapi ujian. Jadi dalam menghadapi ujian atau evaluasi dia siap, ya, karena memang sudah diberikan bimbingan belajar. Yang selanjutnya adalah bidang bimbingan karir. Pelayanan bimbingan dan konseling membantu siswa mengenali dan mulai mengarahkan diri untuk masa depan karir. Jadi di sini BK Karir itu membantu peserta didik yang pertama mengenali dan juga mengarahkan diri pada masa depan ataupun karir. Dia kenal, ya, dikenalkan. Yang selanjutnya adalah diarahkan, ya, untuk masa depannya. Materinya apa saja? Materinya yang pertama pengenalan awal terhadap dunia kerja dan usaha. Jadi harus dikenalkan, ya, dunia kerja dan dunia usaha serta memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi dunia kerja dan juga dunia usaha itu tujuannya adalah agar peserta didik memiliki penghasilan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Nah, selanjutnya adalah pengenalan, orientasi, dan informasi karir pada umumnya secara sederhana. Jadi dikenalkan, diberikan orientasi, serta diberikan informasi, ya, tentang karir, ya, secara sederhana. Yang selanjutnya pengenalan dan pemahaman diri secara awal berkenaan dengan kecenderungan karir yang hendak dikembangkan. Jadi dikenalkan dan juga dipahamkan tentang kecenderungan karir, ya, di sini secara awal karena memang masih dalam proses belajar. Terus yang selanjutnya orientasi dan informasi sederhana terhadap pendidikan yang lebih tinggi. Jadi diberikan orientasi, diberikan informasi tentang pendidikan yang lebih tinggi agar mereka semangat dalam
belajar agar mereka bersungguh-sungguh dalam merencanakan karir masa depan, ya khususnya berhubungan dengan studi lanjut, khususnya dalam kaitannya dengan karir yang hendak dikembangkan. Jadi harus disesuaikan dengan karir yang hendak dikembangkan. Jadi secara karir misalnya dia ingin menjadi guru, maka oleh karena itu diberikan informasi ya bagaimana kemudian nanti agar bisa mengambil jurusan ataupun prodi yang keguruan. Terus yang selanjutnya tujuan BK Karir ya memiliki pemahaman diri, jadi paham tentang dirinya baik itu kemampuan, minat dan juga kepribadian. Tujuan yang kedua memiliki pengetahuan dalam dunia kerja, jadi dia paham tentang dunia kerja agar bisa merencanakan karirnya. Yang selanjutnya yang ketiga memiliki sikap positif terhadap dunia kerja, jadi dia sikapnya positif agar semangat dalam bekerja. Memahami relevansi kompetensi belajar dan pekerjaan, jadi dia tahu bagaimana relevansi kompetensi belajar ya dan juga pekerjaan agar supaya dia semangat dalam belajar, karena memang belajar nanti akan berrelevansi dengan dunia kerja. Yang selanjutnya memiliki kemampuan membentuk identitas karir, jadi tahu ya identitas karirnya seperti apa. Yang selanjutnya memiliki kemampuan merencanakan masa depan, jadi terampil ya merencanakan masa depan. Yang selanjutnya dapat membentuk kecenderungan pola karir, jadi dia tahu ya pola karir siswanya itu seperti apa, pola karir dirinya itu seperti apa. Itu salah satu tujuan dari bimbingan karir. Yang selanjutnya mengenal keterampilan, kemampuan dan juga minat diri, jadi terampil, tahu kemampuannya, tahu minatnya ya agar bisa merencanakan dan memutuskan karirnya ke depan. Oke, ya itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini, yaitu tentang bidang bimbingan ya, tentang bidang bimbingan konseling ya. Semoga bermanfaat dan tetap jaga kesehatan. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.